F ya, rumus F itu kalau kita kembangkan bisa menjadi con F, sum F, dan average F. Jadi F itu jodohnya ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Gito Jago Excel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rumus F yang berjodoh dengan count, sum, dan average. Nah, masing-masing itu punya fungsi sendiri-sendiri ya kalau kita ini. Nah, count ini sendiri kan kalau ada satu lagi sebetulnya di sini, kalau count itu juga bisa juga kita konta gitu ya, konta ada juga. Nanti kita bikinkan rumus terpisah. Baik, kita akan bahas satu persatu teman-teman. Nah, conf itu untuk menghitung ya, untuk menghitung contohnya kriteria tertentu. Contohnya di sini ada nama-nama, ada jenis kelamin, ada jurusan, ada nilai. Nah, kalau kita mau mencari data, contohnya kita punya data ribuan atau ratusan ribu gitu ya. Di sini ada jenis kelaminnya. Kita akan mengetahui berapa sih jumlah wanita pada tabel ini atau pada daftar tertentu gitu kan. Boleh wanita, boleh pria. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil contoh bagaimana cara menghitung jumlah wanitanya. Nah, itu kita bisa menggunakan rumus conf ya. Jadi rumusnya bisa kita contohkan sama dengan conf ya, conf ya, ini conf. Nah, kemudian kan di sini kan ada perintahnya nih. Conf kita double klik saja, kemudian ada tanda kurungnya, buka kurung. Conf range-nya mana yang mau kita lihat? Nah, ini range-nya kan ini saja. Kita blok semua datanya. Kalau datanya ribuan ya ribuannya itu kita blok semuanya. Ini karena sebagai contoh saja maka kita menggunakan 10 sampel saja. Nah, range-nya kolom C7 sampai C16. Tutup kurung ya, kita tutup kurung, kemudian di situ bukan tutup kurung ya, di situ perintahnya range koma. Nah, koma ini tergantung komputer teman-teman nanti. Ada yang mengatakan koma, ada yang titik koma. Karena di komputer ini settingnya adalah koma, maka saya kasih koma. Nah, kemudian suruh naruh kriteria. Kriterianya apa? Tadi kan kita akan mau mencari wanita ya, jumlah wanitanya itu udah berapa gitu. Maka kita kasih kriteria wanita. Caranya adalah setelah koma petik 2, tulis wanita ya, wanita. Sesuaikan dengan tulisan di situ. Kemudian akhiri dengan petik 2 juga, tutup kurung. Enter. Nah, ini kan akhirnya kita udah tahu. Dari data yang kita punya ini jumlah wanitanya ada 4 ya, ada 4 seperti yang sudah kita tulis sebelumnya. Ini fungsi conf ya, fungsi conf. Ada lagi fungsi sumf. Ya, contohnya saya punya tabel seperti ini. Kalau ini merupakan contohnya penjualan ya, penjualan, terus kita punya banyak cabang, mungkin di kota-kota tertentu, ada di Jakarta. Ini kebetulan kita bikin contoh hanya Jakarta, Jogja, dan Solo. Sumf ya. Contohnya kita hanya pengen tahu jumlah penjualan di kota tertentu, contohnya hanya Jogja saja gitu ya. Kita mau, kalau jumlahnya cuma sedikit kan kita hitung cepat ya, kita hitung manual cepat gitu ya. Namun kalau jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu akan capek juga. Nah, rumusnya adalah kita gunakan rumus sumf ya, sumf. Bisa dari sini, bisa dari sini ya. Ini saya pisahkan sumf. Jadi kalau kita nyari Jogja sama dengan sumf, kemudian kita buka kurung. Nah, datanya dari mana? Nah, ini kebetulan kita datanya ngambil dari sheet sebelah ya, bukan dalam satu sheet. Sama saja sebenarnya sheet sebelah. Sumf buka datanya dari sini, Yogyakarta. Ini kan kita range-nya di sini Yogyakarta. Setelah itu kemudian sesuai dengan perintah di bawah ini adalah koma atau titik koma, sesuaikan saja ya. Sesuaikan saja dengan setting komputernya. Kriterianya ini kan kriteria nih. Nah, karena kita mau nyari Jogja ya sama, setelah koma petik 2 ya, bukan petik 2 kali tapi petik 2 sekaligus. Jogja. Kita tulis Jogja. Akhiri dengan petik 2 juga ya, petik 2. Ingat jangan tanda petik 2 kali petik 2. Kriterianya udah, kita tutup kurung. Koma lagi ya, setelah kriteria kita koma, kemudian range-nya mana, sum rank-nya mana ya, yang mau dijumlahkan mana. Kita blok semuanya, kita tutup kurung ya, ini kita tutup kurung. Jadi kita akan mencari data penjualan yang di kota Jogja saja. Enter. Nah,
Ini teman-teman, ini kita gedekan saja, mungkin kurang gede. Nah itu. Jadi penjualan di Jogja itu 372 ya. Ini didapat dari penjumlahan kolom D3, D5, D10 dan D11. Jumlahnya adalah 372.000. Nah, 372.000. Itu fungsi daripada SUMIF ya. Jadi if itu ada CONF, SUMIF. Ada lagi fungsi average if ya, if. Nah, rata-rata ya, rata-rata ya, rata-rata jika. Nah, contohnya saya akan mencari nilai rata-rata dari jurusan sastra. Ini kan jurusan sastra di sini kan ada yang 80. Terus di sini ada lagi cuma satu kebetulan ya. Nah, biar ada lebih, saya mau coba di satu lagi, sastra gitu ya. Jangan cuma satu. Kan kalau satu sastra ini 75 atau saya kasih 65 gitu ya. 65. Jadi kita nyari jurusan sastra. Nah, maka kita akan cari di sini rumusnya adalah menggunakan average if sama dengan average if. Kemudian buka kurung, range-nya mana yang kita cari? Yang kita cari di sini. Kita akan cari sastra kan, kita blok semuanya. Kemudian koma, lagi-lagi koma atau titik koma sesuaikan dengan setting komputernya. Nah, akhirnya kriterianya kita sudah dapatkan, kemudian kita average rank-nya berapa ya, kriterianya sudah dapat, kita blok ini, kolomnya ini, average rank-nya tutup kurung. Jadi rumusnya nih, average if dalam kurung D7 sampai dengan D16 ini, terus nilainya E7 sampai E16, enter. Nah ini sastra 7,2. Kenapa error? Nah, ini pasti ada sesuatu yang tidak beres, sastra. Atau kita coba mungkin sosial. Sosial kan lebih dari satu ya. Ini sosial gitu ya. Sini kita kasih koma, sastra, atau kita nyari sosial gitu ya. Sosial. Kemudian koma lagi, enter. Nah, itu. Jadi sosial itu kita rata-ratanya 80 ya. 80 itu didapat dari ini, sosial 75. Terus ini lagi 85. Kalau kita rata-rata jadi 80 gitu rata-ratanya. Nah, satu lagi rumus F itu sebenarnya ini kan tadi udah kita F ya, con. Kan tadi mirip-mirip dengan yang ini menghitung ya. Kalau con itu hanya menghitung ini, hanya menghitung jumlah baris atau jumlah data yang menggunakan huruf. Con, ta. Ini huruf. Ini ketahuan nih jumlahnya berapa, 10 pasti. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Itu adalah rumus con yang disambungkan dengan if, SUMIF, dan average if. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.